Oke, hai. Balik lagi bareng gue Android Yamesa dan seperti biasa karena gue masih kehabisan konten dan masih malas untuk ngedit. Jadi kita bakalan belajar bareng Grasshopper lagi, Rhinoceros maksudnya ya, Rhinoceros dan Grasshopper ya. Eh ya karena gue lagi malas ngedit untuk video gue berikutnya karena ya kesibukan gue juga. BTW gue sekarang lagi skripsian dan gue juga minta doa teman-teman semua supaya skripsian gue lancar gitu ya. Oke, thank you. Oke, pada video belajar bareng kita kali ini yang mau kita pelajari bersama-sama itu adalah Xroot ya. Nah, apa itu Xroot ya? Kira-kira Xroot atau extrusion gitu ya. Xroot itu adalah kalau di SketchUp mirip dengan mempush bidang yang dibuat ya, permukaan yang sudah dibuat kalau di SketchUp. Nah, kalau di Rhinoceros yang kita push adalah profile curve atau berbentuk curve. Nanti kita bakalan push sehingga menjadi bentuk geometri ataupun surface. Jadi extrusion atau Xroot itu adalah sebuah metode dalam membuat objek 3D ataupun surface ya, ataupun geometri dengan menggunakan profile curve atau kurva ya, dengan cara mempush atau menaikkan kurva tersebut. Oke, mungkin langsung saja ke prakteknya ya. Teori mulu bikin kita pusing ya. Oke, kita langsung ke workspace dari Rhinoceros kita. Oke, sekarang gue udah berada di workspace dari Rhinoceros. Oke, seperti yang gue bilang tadi, untuk extrude ya, extrusion, kita butuh kurva ataupun surface ya sebagai base-nya gitu ya. Sekarang gue buat rectangle di sini. Cara buat rectangle, kalian bisa klik di bagian kiri di sini atau langsung ketik rectangle di. Nah, bisa dilihat ya, rectangle. Oke. Sekarang mari kita extrude. Nah, untuk extrude itu teman-teman bisa ketik langsung di komen di sini dengan ketik extrude. Oke, ini banyak banget ya. Extrude itu banyak banget jenisnya. Ada extrude curve long curve, extrude tapered, extrude curve 2 point, extrude surface gitu ya, extrude surface, dan ya banyak banget. Atau bisa juga dengan melihatnya di sini, teman-teman bisa lihat di pointer gue ya. Ada file edit view curve surface. Nah, di bagian surface teman-teman bakalan ketemu dengan yang namanya extrude curve. Nah, di sini juga ada pilihannya, ada straight ya, seperti kita ngetik tadi, ataupun di komen ini juga ada sebenarnya. Atau ini juga bisa ditemukan di bagian sini, surface, extrude curve, ada straight, long curve, 2 point, tapered, ribbon, normal to surface, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman mau hasil dari extrude-nya itu berbentuk solid, teman-teman bisa pergi ke tab solid ya. Oke, di sini ada extrude planar curve sama straight long curve 2 point tapered. Perbedaannya dengan extrude curve tadi ya, kalau yang tadi itu hasilnya berupa geometri yang nggak tertutup alias tidak solid. Kalau yang ini berupa bentuk geometri ataupun ya bentuk geometri yang tertutup. Dan extrude tidak terbatas kepada kurva saja ya. Extrude bisa kita operasikan kepada surface juga, sama straight, long curve, 2 point, tapered, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, sekarang kita coba ya di yang surface dulu. Nah, kita pergi surface, extrude curve. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan ya.
Jadi extrude kurva itu ada beberapa jenis. Nah, ada straight, along curve, to point, dan taper. Sekarang kita coba yang straight dulu. Oke, straight. Select curve to extrude. Gua blok kurva ini, gua tekan press enter when done gitu ya. Enter, dan ya, you have bentuk balok di sini ya. Dan kalau mau nutup tinggal di atau panggil perintah cap dan dia bakalan tertutup. Ataupun langsung kita extrude gitu ya. Kita pergi lagi ke surface, extrude, straight lagi. Nah, ini ada beberapa pilihan. Pole side, no. Solid, kalau teman-teman mau objek yang dihasilkan itu solid, tinggal tekan yes di sini. Yes. Dan jika mau hasil extrude-nya itu ketinggiannya dengan ketinggian tertentu, teman-teman bisa mengetik angka di sini ya, di bagian atas ini. Ketik saja 20 misalnya, enter. Nah, ini otomatis panjangnya adalah 20 meter, oke. Oke, itu untuk extrude yang versinya, yang extrude jenis yang pertama, yaitu straight gitu ya. Oke, sekarang ini gue geser untuk lihat perbedaannya. Bentar. Sekarang gue buat rectangle lagi. Kita coba jenis extrude yang lain. Oke. Nah, selain straight juga ada tapered di sini. Coba kita gunakan ya, tapered. Select curve to extrude, press enter when done. Ya. Nah, perbedaannya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Kalau pakai tapered itu kelihatan lebih mengecil ke atas gitu ya. Oke. Kalau ini kan linear gitu ya. Kalau ini itu mengecil ke atas, semakin ke atas semakin mengecil. Dan drive angle ini dipengaruhi oleh drive angle gitu ya. Drive angle ini bisa kita modifikasi. Nah, caranya di sini kan ada beberapa pilihan ya. Solid, no. Kalau mau solid tekan aja, klik saja di sini. Dan drive angle ini bisa kita ubah, klik di drive angle. Kalau udah berwarna biru dia berarti sudah terdeteksi gitu ya, tinggal diklik. Oke, misalnya ini kan secara default ini 5 ya. Sekarang gue ubah menjadi 10. Nah, dia pun akan semakin semakin kuat gitu ya, semakin kuat mengecilnya ke atas. Dan drive angle ini bisa kita gunakan juga angka minus ya. Angka minus akan menghasilkan bentuk yang terbalik. Nah, kalau tadi bentuknya itu berupa sebuah trapesium ya, kalau ini bentuknya kebalikan dari itu. Ya. Kalau teman-teman mau solid tinggal ditekan yes di sini, klik saja di bagian solid ini. Kalau udah berwarna biru tinggal diklik yes, oke. Jadi kelihatan ya perbedaan antara straight dan taper di sini mengenai extrude. Oke, selanjutnya sekarang kita coba kita buat rectangle dulu untuk base curve-nya. Surface extrude curve. Oke, di sini ada 2 point ya. Coba kita lihat extrude yang seperti apa 2 point ini. Select curve to extrude. Oke, seleksi kurvanya, tekan enter dan boom ya. Teman-teman bisa lihat extrude-nya itu mengacu pada satu titik yang bisa kita tentukan di mana mau letaknya gitu ya. Ya, misalnya
Ini gue copy ke atas, copy vertikal, yes, F, yes, secara vertikal ke atas gue copy. Oke, sekarang extrude curve 2 point. Nanti gue letakin di sini dan hasilnya akan membentuk sebuah piramida ya. Artinya kalau extrude 2 point artinya mau extrude ke titik gitu ya, makanya hasilnya berbentuk seperti itu. Oke, 2 point ya. Nah ini oke. Itu untuk extrude jenis 2 point. Ada lagi nih satu lagi jenis extrude, yaitu extrude along curve ya. Jadi extrude dengan tolak ukurnya itu adalah sebuah kurva gitu ya. Misalnya maksud gue seperti ini, misalnya gue punya rectangle di sini, rectangle, dan gue punya kurva juga di sini, kurva ya vertikal ke atas ya. Misalnya gini. Oke, ini kan gue punya kurva ya, punya kurva sebuah rectangle atau persegi panjang di sini, dan punya kurva dengan mengarah kepada sumbu Z ya, atau vertikal ke atas. Extrude along curve adalah extrude sebuah kurva ataupun sebuah surface nantinya dengan kurva lain itu sebagai parameternya atau acuannya gitu ya. Maksud gue seperti ini, gue masuk ke extrude along curve ya, extrude along curve di sini. Select curve to extrude, berarti yang mau gue seleksi berarti rectangle ini. Enter. Dan select path curve ya. Gue select kurva yang vertikal ini. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat sendiri hasil extrudannya mengikuti bentuk kurva yang sudah gue buat tadi gitu ya, yang kurva vertikal yang gue buat tadi ya. Extrude, oke, keeping surface, extrude long curve, seleksi dan seleksi. Oke. Ya, itulah keempat jenis dari extrude curve gitu ya yang ada di rhinoceros. Extrude tidak hanya terbatas kepada bentuk-bentuk rectangle saja, bisa juga bentuk yang lingkaran misalnya yang kita extrude. Extrude curve, oke, ataupun bentuknya bentuk elips ya. Oke, extrude curve. Perintah extrude adalah perintah yang pasti selalu gua gunain ketika gua membuat sebuah objek arsitektural ya, kalau di rhinoceros. Nah, tidak terbatas bisa extrude juga bisa digunakan pada bentuk kurva yang bisa dikatakan kurva yang abstrak ya. Nah, seperti ini misalnya, kita punya kurva seperti ini. Oke. Ini juga bisa kita extrude. Dan keempat jenis extrude tadi juga bisa berlaku pada kurva yang seperti ini gitu ya. Jadi tidak terbatas kepada bentuk-bentuk kurva yang bersudut geometris saja ya, atau bentuk-bentuk kurva yang geometris saja.
Oke, kira-kira seperti itulah ya pengoperasian atau penggunaan extrude di rhinoceros ya. Extrude bisa digunakan. Oh iya, extrude juga bisa digunakan pada bentuk ya, pada tidak hanya pada kurva, juga bisa digunakan pada surface. Ya, misalnya gue punya surface di sini. Nah, ini kan surface ya. Ini juga bisa kita extrude, teman-teman. Metodenya sama ya, extrude surface, strike, select surface to extrude, dan ya tinggal extrude. Sama saja sebenarnya dengan extrude kurva tadi, dan juga bisa digunakan bentuk-bentuk extrude tadi ya, misalnya straight, long curve, 2-point, tapered, dan lain. Dan ya bisa juga digunakan kepada untuk extrude surface gitu ya. Nah, jadi kurang lebih begitulah cara penggunaan dari metode extrusion atau extrude dalam rhinoceros gitu ya. Jadi extrude adalah membuat surface ataupun bentuk-bentuk geometri dengan menggunakan profile curve, kemudian dengan cara mendorong ke atas atau push ya, atau menarik juga bisa ya, menarik ke atas untuk menciptakan bentuk geometri ya, ataupun surface. Nah, sekarang di Grasshopper gimana sih cara menggunakan extrude ya? Coba kita praktekin gitu ya di Grasshopper. Sekarang kita buka Grasshopper-nya. Oke. File new dokumen dan letakkan di sini. Oke, extrude ya. Sekarang gue udah berada di kanvas Grasshopper, klik 2 kali di kanvas Grasshopper, teman-teman bisa ketik langsung extrude ya. Teman-teman bisa lihat ada beberapa pilihan extrude di sini, extrude tapered polysurface, extrude long curve ya, extrude point, extrude linear. Ya sebenarnya sama dengan cara penggunaannya dengan yang ada di rhinoceros ya. Sekarang kita coba satu-satu ya. Pertama extrude dulu dah. Extrude biasa. Di extrude ini dia meminta dua jenis input. Yang pertama ada base-nya, bisa berupa profile curve atau surface ya. Dan direction, extrusion direction atau extrusion direction artinya arah dari extrusionnya gitu ya. Sekarang mari kita coba karena dia membutuhkan input profile curve, kurva ataupun surface di sini. Sekarang gua bakalan buat dulu surface-nya di rhinoceros. Surface kurva ya. Oke. Sekarang kita tinggal masukin kurva gua ini ke dalam Grasshopper dengan cara panggil komponen curve ya. Klik 2 kali, ketik curve di sini ya. Oke, yang ini ya. Klik kanan di dalam set one curve. Oke. Sekarang ini tinggal gua colok ke base. Dan directionnya, karena gue mau extrusionnya itu ke atas alias ke sumbu Z, gue bakal masukin sumbu Z di sini. Oke, itu udah kelihatan ya, ada surface di sini. Ini bisa kita atur ketinggiannya dengan cara memasukkan number slider di faktor ini ya. Misalnya 30 colok ke faktor, dan ya teman-teman bisa lihat kita sudah membuat sebuah balok ya. Ini bisa kita atur ketinggiannya dengan hanya menggeser number slider yang ada di sini. Oke, ya. Itu untuk extrude yang pertama. Sama ya dengan rhinoceros, cuman ini pendekatannya lebih ke parametrik gitu ya. Bisa diatur dengan hanya menggeser number slider yang ada di sini. Oke. Sekarang kita coba jenis extrude yang kedua. Extrude point ya, extrude point ya, extrude point dulu.
Dan di extrude point dia juga membutuhkan dua input. Di sini ada base, bisa berupa profile curve atau profile curve atau surface, bisa juga ke surface maksudnya gitu ya, atau permukaan. Dan point atau titik sebagai extrusion tip-nya gitu ya, titik extrusionnya lah gitu ya. Sekarang mari kita operasikan untuk base-nya. Karena di sini bisa berupa profile curve, bisa berupa kurva ataupun surface. Gue bakalan buat lagi rectangle di grasshopper, di rhinoceros maksudnya, sorry. Sekarang gue masukin lagi ke dalam grasshopper dengan cara mengetik curve di sini, memanggil komponen curve, klik kanan dan set one curve. Oke. Ini gue colok ke base ya. Dan untuk poinnya ya, kita bakalan menggunakan titik tengah dari rectangle yang ada ini setelah memove-nya ke atas ya. Artinya gue perlu memove ini dulu ke atas karena gue mau extrusion tip-nya itu di arah sumbu Z gitu ya. Artinya karena kita menggunakan titik tengah dari rectangle ini sebagai extrusion tip-nya dan arahnya itu kepada ke sumbu Z, artinya gue harus memove ini dulu ke atas gitu kan, memove atau memindahkan ya, atau mengcopy ini ke atas rectangle-nya ke arah sumbu Z. Dengan cara di sini gue klik 2 kali di canvas grasshopper dan gue ketik move ya, move. Nah, oke. Geometri, masukin ke geometri, motionnya itu Z, motion Z, dan ini gue masukin ya 30 mungkin ya. Oke. Sekarang gue bakalan untuk mencari titik. Nah, ini udah ada di atas ya. Oke, untuk mencari titik tengah dari rectangle ini, caranya adalah dengan menggunakan komponen area, geometri ke geometri. Nah, di sini ada area maksudnya adalah luas dari persegi panjang gua, dan centroid adalah titik tengahnya yang sudah bisa teman-teman lihat ya, titik tengah dari area atau titik tengah dari rectangle-nya maksud gua, sorry. Sekarang masukin centroid ini ke dalam point karena centroid ini berupa titik ya. Set. Oke. Sekarang teman-teman bisa lihat kita sudah membuat sebuah piramida di sini. Atau juga bisa ini kan menggunakan titik tengah si rectangle gitu ya. Juga bisa digunakan agar lebih lebih deformatif atau bentuknya itu lebih bisa diatur-atur. Teman-teman juga bisa menggunakan evaluate surface ya untuk menentukan titik dari extrusion tip dari extrusion point ini. Ya maksudnya gini ya. Sekarang coba praktekin. Sekarang gua mau scale dulu ini rectangle gua, scale, geometrinya masukin ke geometri, hasil dari move ini geometri masukin ke geometri. Center gue bakalan menggunakan centroid dari yang udah gue dapetin dari komponen area tadi. Sekarang gue masukin centroid ke center dan faktornya gue ubah menjadi 2 kali lipat scale-nya gitu ya. Oke, preview of ini. Sekarang gue buat surface dulu, surface set, matiin, dan selanjutnya evaluate surface ya, evaluate surface. Sini surface. Oh ya, sebelum itu kita reparameterize dulu
surface gua supaya domainnya itu 0 ke 1 supaya lebih mudah menggunakan MD slider nantinya ya. Sekarang untuk bagian point ini kita akan UV coordinate ya, UV coordinate dari surface gua. Untuk membuat titik di UV coordinate ini gua bakal menggunakan yang namanya MD slider. Oke, MD slider. Dicolok dan oke, teman-teman bisa lihat titiknya bisa kita geser kemanapun. Jadi ketika kita input titik yang ini ke dalam extrusion point kita, akan dapat menghasilkan sebuah bentuk piramida yang bisa kita atur sesuka hati kita. Nah, selama titik-titiknya itu masih berada di dalam surface yang kita buat tadi gitu ya, dengan menggunakan scale dan perintah surface di Grasshopper. Oke, itu untuk extrude point di Grasshopper ya. Bisa menggunakan evaluate surface juga ya, supaya menghasilkan sebuah bentuk yang bisa kita atur dengan mudah. Oke, selanjutnya adalah extrude along curve gitu ya, extrude along curve. Sama, base-nya di sini bisa berupa profile curve ataupun berupa surface, dan ini adalah extrusion curve-nya ya. Sama seperti hasil dari ini sebenarnya ya. Sekarang kita buat rectangle dulu. Rectangle. Oke, karena gue udah punya ini, gue copy aja yang ini supaya nggak buat-buat lagi ya. Sebagai ini titik acuan dari extrusionnya ya. Kita taruh sini ya, dan oke, untuk base sekarang gua tinggal masukin kurva rectangle ini ke dalam Grasshopper dengan cara klik 2 kali di canvas Grasshopper, ketik curve, klik kanan, set one curve. Dan untuk extrusion curve-nya kita bakalan menggunakan yang ini ya, yang udah gua copy tadi. Caranya sama, masukin komponen curve, klik kanan dan set one curve. Oke. Ya. Oke, sekarang kita udah punya hasil dari extrude along curve ya. Sama ya dengan metode extrude along curve di Rhinoceros ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya extrude linear di sini ya. Gunanya extrude curve and surface along straight path gitu ya. Maksudnya gini, di sini dia membutuhkan profilnya berupa curve ataupun bisa surface. Sekarang gua mau surface, maksudnya kurva aja. Gua rectangle lagi, gua input curve and set one curve dan colok ini ke sini. Oke. Orientation plan dari profilnya ya. Plan dari profilnya. Yaitu ya gua bakalan cari plan berupa titik tengah di sini. Centroid gua masukin ke orientation P. Dan axis di sini axisnya itu berupa garis ya, extrusion axis ya. Nah, artinya kita perlu membuat garis di sini. Oke. Gua mau membuat garis dengan cara
sama kayak gue membuat titik di extrude point tadi, gue bakalan menggunakan evaluate surface. Sekarang gue butuh untuk memove rectangle ini ke atas. Gue move geometry, motionnya karena ke atas ke sumbu Z, berarti ini masukin ke motion, dan ini gue 50 mungkin ya. Oke. Dan sekarang gue scale dulu biar lebih leluasa mindah-mindahnya nanti ya. Gue scale, ini gue ambil titik tengahnya dulu dengan cara area, geometri masukin ke geometri, centroid masukin ke center. Sekarang faktornya 3 kali lipat, mungkin ya 3 kali lipat lebih besar. Oke, bisa kita preview off. Sekarang gue udah punya rectangle di atas, dan gue mau buat surface dari situ, surface geometry. Dan sama, kita menggunakan evaluate surface ya, sama seperti metodenya, sama seperti membuat titik di extrude point tadi, cuman kali ini kita akan menghubungkan titik yang di bawah sini dengan titik yang bakal kita buat menggunakan evaluate surface di sini, sehingga terbentuklah atau terbuatlah sebuah garis evaluate surface ini ya. Evaluate surface, surface masukin ke surface, dan ini gua reparameterize dulu supaya domainnya 0 ke 1. Point di sini gue masukin MD slider, karena kalau nggak gue ubah ke domainnya 0 ke 1 bakal jadi seperti ini ya. Misalnya gue nggak ubah, misalnya nggak gue reparameterize ya, mindahinnya sulit gitu ya. Sekarang makanya gue ubah reparameterize, kan lebih mudah mindahinnya gitu ya. Sekarang gua bakalan buat garis dengan menggunakan titik yang ada di sini ya, ini dengan titik yang ada di centroid di bawah dengan cara line to point ya. Create a line between 2 point. Start pointnya berarti titik yang di bawah, ini berarti masukin centroidnya ke start point and then end point. Oke. Nah, sekarang kita udah punya garis yang bisa kita ubah-ubah letaknya ya. Oke. Nah, sekarang karena kita udah punya garis dan axis ya, axis ini, extrusion axis ini meminta komponen line sebagai parameternya ya. Teman-teman bisa lihat empty line parameter gitu ya, artinya masih kosong ya parameter lainnya. Sekarang kita input line ke dalam axis ini karena dia membutuhkan line sebagai inputnya gitu ya. Nah, oke. Sekarang orientation plane for the axis gitu ya, karena ini berarti masukin ke sini. Oh bukan, berarti centroid ini ya. Oke. Sudah ya. Berarti centroid yang di bawah tetap ya. Sekarang teman-teman bisa lihat ini extrusionnya bisa kita arahkan sesuai maunya kita ya, dengan menggunakan ini gua preview on. Nah, dengan selama dia masih di dalam bidang dari surface gue yang di atas. Nah, itu untuk kegunaan extrude linear yang terakhir gitu ya.
Oke, itu aja sih ya penjelasan dari extrude-nya. Extrude teman-teman kalau di Rhinoceros itu bisa ambil di sini surface dan solid. Extrude itu ada beberapa jenis, ada yang straight, long curve, to point, dan tapered ya. Kalau di Rhinoceros ada satu lagi yang namanya extrude linear gitu ya, extrude curve and surface along a strike path gitu ya. Dengan untuk cara mengoperasikannya atau cara menggunakan dari extrude linear tadi adalah seperti yang gue coba praktekin tadi. Oke, itulah mungkin itu aja ya penjelasan dari extrusion ya dalam Rhinoceros dan Grasshopper. Sekarang mari kita coba membuat sebuah objek atau ya objek arsitektural dengan menggunakan metode extrusion tadi. Sekarang kita bakalan buat sebuah struktur sederhana ya dengan sebuah pondasi. Pondasinya itu namanya kalau istilahnya itu pondasi umpak ya. Bisa lihat searching apa sih pondasi umpak ya. Pondasi yang seperti ini. Sekarang gua searching aja ya. Pondasi umpak. Oke. Oh, tidak ada internet, guys. Oke, pondasi umpak. Nah, pondasi yang seperti ini gitu ya. Sekarang kita bakalan buat, nah, kira-kira kita bakalan buat struktur yang kayak gini lah. Struktur rumah kayu yang sederhana seperti ini, cuman strukturnya doang ya, dengan menggunakan metode extrude di Rhinoceros. BTW ini gue buat nggak terskala ya, jadi karena gue mau cepet, karena kalau terskala takutnya video gue kepanjangan. Jadi teman-teman nanti kalau membuat berskala ya tinggal skalanya tinggal disesuaikan ya. Oke, sekarang kita mulai. Kita buat pondasinya dulu dengan menggunakan rectangle di sini. Rectangle. Untuk membuatnya seperti trapesium tadi, berarti kita menggunakan yang namanya extrude curve, taper. Enter. Oke. Draft angle-nya ubah menjadi 5. Ini karena min ya, kayak kebalik ya. Oke, jadi 10 aja dah. 10 draft angle-nya. Karena gue mau solid, gue hiaskan solidnya. Oke. Sekarang kita udah punya pondasi. Selanjutnya kita membuat kolom ya. Rectangle. Ini kemudian rectangle-nya gue offside. Curve. Oke, ini gue extrude lagi, extrude berupa extrude straight. Oke. Sepanjang ini ya. Oke. Gue ulang. Curve, extrude, solid ya. Oke. Sekarang gua bakalan copy. Oke, copy. Ini juga gua copy. Oke. Sekarang kita mau buat sleeve-nya. Angle bisa menggunakan ini ya. Angle 3 point. Sekarang extrude straight lagi. Oke. Nah, ini tinggal di copy. Oke. Sekarang kita bakalan buat
slope yang di sampingnya. Dengan cara sama kayak yang tadi, extrude lagi, extrude solid, yes, oke. Ini gua copy. Jangan lupa ini nggak terskala ya, jadi teman-teman kalau mau terskala silahkan skalanya disesuaikan. Sekarang kita buat balok ya. Buat balok ya tinggal copy aja slope yang di bawah gitu ya, copy secara vertikal ke atas, yes, oke. Oke. Sekarang gua buat slope di belakangnya. Oke. Nah, oke, sekarang kita udah punya sebuah struktur sederhana dengan fondasi umpak ya, dengan menggunakan metode extrusion ya, atau extrude di Rhinoceros ya. Sangat mudah sekali membuatnya kalau kita menggunakan extrusion ya. Murni emang semua extrusion yang gue pakai tadi. Nah, jadi kira-kira seperti itulah dalam pengaplikasiannya kalau membuat objek-objek atau model-model arsitektural gitu ya, proyek-proyek arsitektural. Teman-teman bisa gunain metode extrusion ini untuk membuat fondasi umpak seperti tadi, atau membuat kolom, atau membuat slope dan juga balok ya, atau bahkan juga buat dinding misalnya. Teman mau membuat dinding di sini misalnya, saya extrude lagi dan oke, extrude curve. Nah, sekarang kita udah punya dinding ya. Dengan sangat mudah sekali kita bisa membuat sebuah permodelan struktur yang sederhana dengan menggunakan extrude atau extrusion. Oke, mungkin video kita kali ini berakhir sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekannya secara langsung. Segeralah praktekkan supaya bisa ya. Kalau tidak dipraktekkan, kita nggak bakalan bisa teman-teman dalam menggunakan Rhinoceros dan Grasshopper tadi. Ya, terima kasih karena sudah menonton, dan mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya mari kita belajar terus menggunakan Grasshopper dan Rhinoceros. Oke, thank you.